Teman-teman, kenalin nama saya Putu Setia Nugraha Dharma Suta, nomor absen 36, kelas 11-4. Dan kali ini saya akan membahas tentang soal ulangan matematika pertama. Ya. Oke, jadi untuk soal yang pertama diberikan sebuah fungsi y sama dengan 2x plus 1 dan sebuah persamaan bukan fungsi x sama dengan y kuadrat. Mengapa y sama dengan 2x plus 1 adalah fungsi dan x sama dengan y kuadrat bukan fungsi? Karena pada fungsi y sama dengan 2x plus 1, untuk setiap nilai x, dia hanya menghasilkan atau berpasangan dengan satu nilai y. Contohnya, jika x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 3. Kalau x-nya sama dengan min 1, maka y-nya sama dengan min 1. Kalau x sama dengan 3, y-nya 7. Kalau x sama dengan min 3, y-nya min 5. Jadi untuk satu nilai x hanya akan berpasangan dengan satu nilai y. Tidak ada satu nilai x akan menghasilkan dua nilai y atau sebaliknya. Namun, di persamaan bukan fungsi x sama dengan y kuadrat, kita bisa lihat bahwa kalau ada kemungkinan bahwa jika y-nya itu jika satu nilai x menghasilkan dua nilai y, di mana jika x sama dengan 4, maka y bisa saja 2 ataupun negatif 2. Kalau x-nya 1, bisa saja y-nya 1 atau negatif 1. Contoh lainnya adalah y sama dengan 3x plus 5, itu adalah fungsi, dan x sama dengan y kuadrat plus 5 itu bukan fungsi. Baiklah, soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Di mana di soal diketahui ada fx sama dengan x min 2 per x kuadrat plus 3x min 4 dan gx sama dengan akar 2x plus 5. Nah, pada soal kita pertama-tama disuruh mencari domain dari f. Nah, domain dari f dapat dilihat dari penyebut fungsi f, yaitu x kuadrat plus 3x min 4. Di mana dalam bentuk pecahan, penyebutnya tidak boleh 0. Sehingga x kuadrat plus 3x min 4 tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat plus 3x min 4 kemudian kita bisa faktorkan menjadi perkalian, yaitu x plus 4 dikali x min 1. Tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk x plus 4 tidak sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan 4, sehingga nantinya di ruas kiri menyisakan x dan di ruas kanan akan menyisakan negatif 4, yang membuat x tidak sama dengan negatif 4. Dan juga x dikurang 1 tidak sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan 1, sehingga x tidak sama dengan 1. Sehingga dapat kita tulis domainnya menjadi domain f sama dengan x yang memenuhi semua x tidak sama dengan min 4, dan x tidak sama dengan 1, dan x adalah semua himpunan elemen bilangan real. Selanjutnya adalah mencari domain G. Domain G dapat kita lihat dari angka yang ada di dalam akar, yaitu 2x plus 5. Karena angka di dalam akar ini tidak boleh negatif, tapi boleh sama dengan 0, kita dapat tulis 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Oh ya, kenapa angka dalam akar itu minimal 0 atau tidak boleh lebih kecil daripada 0, tidak boleh negatif? Karena kalau misalkan akar itu negatif, dia akan menghasilkan hasil yang atau bilangan imajiner. Ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke 2x plus 5 sama lebih dari sama dengan 0. Di mana kita kurangi kedua ruas dulu dengan 5, akan misalkan ruas kiri dengan 2x dan ruas kanan dengan negatif 5. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2, menyisakan ruas kiri dengan x lebih dari sama dengan ruas kanan negatif 5 per 2. Sehingga dapat kita tulis domainnya, domain G sama dengan x yang memenuhi semua x lebih dari sama dengan negatif 5 per 2, dengan x adalah elemen bilangan real. Selanjutnya adalah mencari domain f dikali G. Domain f dikali G adalah domain f irisan domain G, atau domain f yang digabung dengan domain G. Nah, kita masukkan dulu domain f di sini, ya, x yang memenuhi x tidak sama dengan 4 dengan tidak sama dengan negatif 4 dan tidak sama dengan 1. Dan juga domain G kita masukkan, yaitu x lebih dari sama dengan negatif 5 per 2 dan x elemen bilangan real. Oke. Nah, kita gabungkan sekarang. Kita lihat dulu, ada x tidak sama dengan negatif 4 dan ada x lebih dari sama dengan negatif 5 per 2. Kan posisi 4, negatif 4 itu ada di kirinya
negatif 5/2. Sehingga kita dapat membuat langsung saja X lebih dari sama dengan negatif 5/2. Lalu kita tulis X tidak sama dengan 1, karena 1 masih berada di kanan negatif 5/2. Dengan X adalah elemen bilangan real. Sehingga domain F dikali G sama dengan X yang memenuhi semua X lebih dari sama dengan negatif 5/2 dan X tidak sama dengan 1, dengan X adalah elemen bilangan real. Nah, selanjutnya adalah domain F per G. Nah, domain F per G itu seperti domain F kali G, cuma bedanya dia ada irisan dengan Gx tidak sama dengan 0. Nah, kita tadi sudah ketemu domain F irisan domain G, yaitu ini. Nah, selanjutnya Gx tidak sama dengan 0. Ya, karena G-nya ini sebagai penyebutnya. Kita lihat lagi, Gx yaitu 2x, akar 2x plus 5. Nah, karena tidak boleh sama dengan 0, Gx-nya otomatis 2x plus 5-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, 2x plus 5 tidak sama dengan 0. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan 5, menyisakan 2x tidak sama dengan negatif 5. Lalu kita bagi dengan 2 kedua ruas, x tidak sama dengan negatif 5/2. Ini hasilnya. Nah, karena tidak sama dengan negatif 5/2, otomatis tanda sama di lebih dari sama dengan negatif 5/2 akan hilang, menyisakan x lebih dari negatif 5/2. Sehingga domain F per G adalah X yang memenuhi semua X lebih dari negatif 5/2 dan X tidak sama dengan 1, di mana X adalah elemen bilangan real. Selanjutnya adalah nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, ada dua hal yang diketahui, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5 dan f plus gx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3. Pertama-tama kita diminta untuk mencari gx. Nah, gimana cara mencari gx? Ya, pertama kita ubah dulu bentuk f plus gx ini menjadi fx plus gx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3. Lalu kita turunkan nilai fx ya menjadi x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, x kuadrat plus 2x plus 5 plus gx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3. Lalu kita pindahkan gini x kuadrat plus 2x plus 5 ke kanan, pindah ruas, sehingga akan membuat 2x kuadrat min x plus 3 dikurangin x kuadrat, dikurangi 2x, dan dikurangi 5. Menyisakan hasil gx sama dengan x kuadrat min 3x min 2. Selanjutnya kita diminta untuk mencari f2. Mudah sekali, kita tinggal mengganti x menjadi 2 di fungsi x. Ya, jadi semua x diubah jadi 2. Ya, jadinya 2 kuadrat plus 2 dikali 2 plus 5. Atau 4 plus 4 plus 5. Jadinya 4 plus 4 itu 8. 8 plus 5 itu 13. Nah, selanjutnya ada juga kita diminta mencari f min gx. F min gx kita jabarkan menjadi fx dikurangin gx. Kita masukkan nilai fx yaitu x kuadrat plus 2x plus 5. Ya. Lalu kita juga masukkan nilai gx dikurangin x kuadrat min 3x min 2. Tapi kita kasih dalam kurung karena nanti karena ada negatif di depannya ini. Lalu kita buka kurung, melakukan distribusi, akan menghasilkan x kuadrat plus 2x plus 5 dikurangin x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, kemudian kita jumlahkan saja ya. X kuadrat dengan x kuadrat habis. X kuadrat dengan min x kuadrat maksudnya. Lalu 2x dengan 3x menjadi 5x dan plus 5 sama plus 2 jadi 7. Selanjutnya f kali gx. Itu kita ubah bentuknya jadi fx dikali gx. Nah, fx tadi tinggal kita masukin saja nilainya dan gx juga kita masukkan saja nilainya. Nah, kita gunakan prinsip distribusi ya. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Lalu ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini, dan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Kita mulai dari x kuadrat kali x kuadrat, x pangkat 4. X kuadrat dengan min 3x menjadi min 3x pangkat 3. X kuadrat dengan min 2 jadi min 2x kuadrat. Lalu 2x dengan x kuadrat jadi plus 2x pangkat 3. 2x dengan min 3x menjadi min 6x kuadrat. 2x dengan min 2 jadi min 4x. 5 dengan x kuadrat jadi 5x kuadrat. 5 dengan min 3x jadi min 15x. 5 dengan min 2 menjadi min 10.
Lalu kita kurangi yang bisa kita kurangi dan jumlahkan dengan yang bisa kita jumlahkan. X4 tidak ada kawan, kita turunkan aja langsung jadi X4. Lalu min X3 dengan min X pangkat 3 dengan plus 2X pangkat 3 menjadi min X pangkat 3. Min 2X kuadrat, min 6X kuadrat, dan 5X kuadrat menjadi min 3X kuadrat. Lalu min 4X dan min 15X jadi min 19X, dan min 10 turun langsung jadi min 10. Sehingga dapat kita temukan hasil F dikali J X itu nilainya X pangkat 4 dikurangin X kubik X pangkat 3 min 3X kuadrat min 19X min 10. Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 diketahui fx sama dengan x min 8, gx sama dengan x kuadrat min 1, dan hx sama dengan x plus 4. Nah, yang ditanyakan adalah A. Yang diketahui, yang ditanyakan adalah A jika Fok A sama dengan Goh A. Nah, Fok A kita ubah bentuknya menjadi FGA, dan Goh A kita ubah bentuknya menjadi GHA. Nah, GA kita ubah bentuknya menjadi A kuadrat min 1. Ya, jadi FA kuadrat min 1. Dan HA kita ubah jadi A plus 4. Jadinya GA plus 4. Nah, FA kuadrat min 1 kita ubah X menjadi A kuadrat min 1. A kuadrat min 1 min 8. Sama dengan GA plus 4 kita ubah X menjadi A plus 4. Sehingga A plus 4 dikuadratkan dikurangin 1. Sama dengan A kuadrat min 1 min 8. Nah, A kuadrat min 1 min 8. Min 1 min 8 menjadi min 9. Dan A plus 4 dikuadratkan jadi A kuadrat plus 16 plus 8A min 1. Nah, A kuadrat sama A kuadrat kita bisa coret. Menyisakan min 9 sama dengan 16 plus 8A min 1. 16 sama min 1 menjadi 15. Lalu 15 kita pindah ruas. Jadinya min 9 min 15 menjadi min 24 sama dengan 8A. Lalu kita bagi 8 kedua ruas sehingga menyisakan min 3 sama dengan A. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Di soal diketahui ada 3 fungsi, yaitu fungsi f, g, dan h. Fungsi f yaitu 2x min 3. Fungsi g yaitu 2x kuadrat min 4x min 1, dan fungsi hx yaitu 4 per x plus 1. Pada soal pertama kita disuruh mencari gof of x. Gof of x kita ubah menjadi gf fx. Nah, gfx ini kita ubah dulu menjadi 2x min 3. Lalu kita ubah bentuknya gf fx menjadi gf 2x min 3. 2x min 3 kita masukkan lagi ke persamaan fx menjadi g 2 dikali 2x min 3 dikurangin 3. Nah, 2 dikali 2x min 3 adalah 4x min 6. Lalu 4x min 6 dikurangin 3 menjadi 4x min 9. Nah, kita masukkan nilai 4x min 9 ke persamaan gx. Menjadi 2 dikali 4x min 9 dikuadratkan dikurangin 4 dikali 4x min 9 dikurangin 1. Nah, kita kuadratkan dulu 4x min 9 menjadi 16x kuadrat dikurangin 72x ditambah 81. Nah, lalu kita buka kurung, min 4 dikali 4x min 9 menjadi min 16x plus 36 dikurangin 1. Nah, pada 2 dikali 16x kuadrat min 72x plus 81 kita buka kurungnya menjadi 32x kuadrat dikurangin 144x ditambah 162 dikurangin 16x, lalu 36 dikurangin 1 menjadi 35. Nah, lalu kita dapat ketemu hasil gof of x yaitu 32x kuadrat dikurangin 144x dikurangin 16x menjadi min 160x ditambahin 162 tambah 35 plus 167. Selanjutnya, kita juga ditanyakan hog of x. Hog of x kita ubah bentuknya menjadi hgfx. Nah, fx kita ubah menjadi 2x min 3, sehingga bentuknya menjadi hg 2x min 3. 2x min 3 kita masukkan ke persamaan gx menjadi 2 dikali 2x min 3 dikuadratkan dikurangin 4 dikali 2x min 3 dikurangin 1. Nah, 2x min 3 dikuadratkan jadi 4x kuadrat min 12x plus 9. Lalu min 4 dengan 2x min 3 menjadi min 8x plus 12 min 1.
Nah, kita buka kurung, 2 dikali 4x kuadrat, 8x kuadrat. 2 dikali min 12x jadi min 24x. 2 dikali 9 jadi plus 18. Dikurangi 8x dan 12 min 1 sama dengan 11. Nah, kita lalu jumlahkan min 24x dengan min 8x. Menjadi H 8x kuadrat dikurangi 32x plus 29. Lalu 8x kuadrat min 32x plus 29 kita masukkan ke persamaan H. Menjadi 4 per 8x kuadrat dikurangi 32x plus 29 ditambah 1. Lalu 29 tambah 1 menjadi 30. Lalu kita bagi 2 atas bawah. Menjadi 2 per 4x kuadrat dikurangi 16x plus 15. Dan segitulah hasil Hooge of X. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Pada soal nomor 6 diketahui Fog X sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimanakah bentuk fx jika gx sama dengan 2x plus 3? Nih. Nah, jadi Fog X kita ubah bentuknya jadi fgx sama dengan 4x kuadrat plus 6x dikurangi 5. Nah, kita ubah bentuk gx menjadi 2x plus 3 sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. Nah, kita ubah dulu bentuknya, di mana kita perhatikan nih ada 4x kuadrat, yang mana artinya itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Ya, kita buat dulu 2x plus 3 dikuadratkan, di mana hasilnya adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9. Nah, otomatis kita harus menguranginya dengan 6x dan dikurangi dengan 14 agar nantinya hasilnya tetap 4x kuadrat plus 6x min 5, tidak berubah. Nah, lihat juga di sini ada 6x dikurangi 14. Nah, kita lihat 6x. 6x kita hilangkan dengan mengubah bentuknya menjadi min 3 dikali 2x plus 3. Nah, karena ada plus 3 di sini, min 3 dikali plus 3 jadi min 9. Agar dia mau jadi min 14, mesti kurang lagi 5. Ya, kita tulis saja. Nah, lalu kita ubah setiap 2x plus 3 menjadi x. Di mana fx sama dengan 2x plus 3 jadi x ya tadi, sama dengan x kuadrat, ya, dikurangin 3 dikali 2x plus 3, jadi dikurangin 3x, dikurangin 5. Ya, jadi bentuk fx sama dengan x kuadrat min 3x min 5. Nah, lalu, berapakah nilai gx jika fx sama dengan 2x plus 3? Nah, tadi seperti biasa kita ubah dulu bentuknya. Lalu kita masukkan x pada fx ini menjadi gx. Jadinya 2 dikali gx plus 3 sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. 3 pindah ruas menjadi 2gx sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 8. Nah, lalu kita bisa sederhanakan kedua ruas menjadi gx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 4. Selanjutnya adalah nomor 7. Di nomor 7 diketahui fx sama dengan 2 per 3 dikali 4x min 5. Nah, yang ditanyakan adalah f inverse x. Nah, kita buka dulu kurungnya. Kalikan 2 per 3 ke dalam. Jadinya fx sama dengan 8x min 10 per 3. Kita ubah fx menjadi y. Y sama dengan 8x min 10 per 3. Lalu 3-nya dikalikan ke y menjadi 3y sama dengan 8x min 10. 10 pindah ruas sehingga 3y plus 10 sama dengan 8x. 8-nya pindah ruas juga menjadi membagi dia. 3y plus 10 dibagi 8 sama dengan x. Lalu kita ubah x menjadi f inverse x dan y menjadi x. Sehingga diketemukan f inverse x yaitu adalah 3x plus 10 per 8. Cara yang sama pada nomor 8 diketahui soalnya fx sama dengan 2x plus 5 per 3x min 4. Ubah fx menjadi y sehingga y sama dengan 2x plus 5 per 3x min 4. 3x min 4 kalikan ke atas sehingga 3xy min 4y sama dengan 2x plus 5. Nah, lalu kita pindah ruas 4y ke kanan dan 2x ke kiri sehingga 3xy min 2x sama dengan 4y plus 5.
kita keluarkan X di bagian kiri menjadi X dikali 3Y-2. Nah, lalu kita pindahkan 3Y-2 ini ke kanan agar dia membagi 4Y plus 5, sehingga ditemukan X sama dengan 4Y plus 5 per 3Y-2. Kita ubah X menjadi F inverse X dan Y menjadi X, sehingga ditemukan F inverse X sama dengan 4X plus 5 per 3X min 2. Untuk nomor 9, diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Seperti biasa, ubah dulu Fx menjadi Y. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Kita lihat X kuadrat plus 4X min 3 ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita lihat X kuadrat plus 4X. Ini kita bisa samakan bentuknya dengan X plus 2 dikuadratkan, di mana X plus 2 dikuadratkan bentuknya adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Karena ini masih plus 4, sedangkan yang diminta adalah min 3, kita harus mengurangkan X plus 2 dikuadratkan dengan 7, agar hasilnya tetap dan tidak berubah. Lalu, ditemukan hasil Y sama dengan X plus 2 dikuadratkan min 7. 7-nya pindah ruas, Y plus 7 sama dengan X plus 2 dikuadratkan. Lalu kita pangkatkan 1/2 kedua ruas, sehingga nantinya di ruas kiri ada akar Y plus 7 dan di sebelah kanan ada X plus 2. Lalu duanya pindah ruas, sehingga akar Y plus 7 min 2 sama dengan X. Kita ubah Y menjadi X dan X menjadi F inverse X. Ditemukan F inverse X sama dengan akar X plus 7 min 2. Selanjutnya adalah nomor 10. Pada nomor 10 diketahui fungsi X 1/2X plus 3 dan fungsi G Gx sama dengan 1/5X min 2. Yang pertama ditanyakan adalah inverse dari fungsi Fok X. Nah, sebelumnya kita cari dulu bagaimana bentuk Fok X itu. Nah, F komposisi Gx ini kita ubah bentuknya menjadi F. G-nya itu kan 1/5X min 2. Nah, lalu kita masukkan 1/5X min 2 ke fungsi X, di mana 1/2 dikali 1/5X min 2 plus 3 dapat kita ubah bentuknya dengan membuka kurung menjadi 1/2 dikali 1/5X jadi 1/10X dan 1/2 dikali min 2 sama dengan min 1 ditambah 3. Nah, min 1 tambah 3 jadinya 2, sehingga Fok X sama dengan 1/10X ditambah 2. Kita definisikan Fok X sebagai Hx, di mana Hx sama dengan 1/10X plus 2. Dengan cara inverse yang sama, kita misalkan Hx sama dengan Y. Y sama dengan 1/10X plus 2. Nah, lalu kita samakan penyebut. X plus 20/10 sama dengan Y. Lalu 10-nya kita pindah ruas. 10Y sama dengan X plus 20. Lalu 20 pindah ruas, jadinya 10Y min 20 sama dengan X. Lalu kita ubah Y menjadi X dan X menjadi H inverse X. 10X min 20 sama dengan H inverse X, di mana H itu sama dengan Fok X. Sehingga kita bisa ubah bentuknya menjadi 10X min 20 sama dengan Fok inverse X. Selanjutnya adalah mencari Gof inverse X. Sebelumnya kita mencari dulu Gof X sama dengan G dalam kurung Fx, yaitu 1/2X plus 3. Lalu kita masukkan 1/2X plus 3 ke Gx. Jadinya 1/5 dikali 1/2X plus 3 dikurangi 2. Kita buka kurung, 1/5 kali 1/2X sama dengan 1/10X dan 3 dikali 1/5 jadi 3/5. 3/5 dikurangin 2 sama dengan 3/5 dikurangin 10/5. Jadinya min 7/5. Sehingga Gof X sama dengan 1/10X dikurangin 7/5. Sama seperti tadi, kita definisikan Gof X sama dengan Hx. Hx sama dengan 1/10X min 7/5. Hx kita anggap Y, misalkan Y. Sehingga Y sama dengan 1/10X dikurangin 7/5. Samakan penyebut. Jadinya Y sama dengan 1/10X dikurangin 14/10. 10-nya pindah ruas, sehingga 10Y sama dengan X dikurangin 14. 14 pindah ruas, 10Y plus 14 sama dengan X. Lalu X kita ubah menjadi H inverse X dan Y kita ubah menjadi X. Sehingga 10X sama dengan 4, sehingga
10x plus 14 sama dengan H inverse X, di mana H-nya tadi adalah GOV, sehingga 10x plus 14 sama dengan H inverse X sama dengan juga GOV inverse X.